Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aksara Tridharma. Saya dari A5, nomor absen 35. Saya akan menjawab UTS dari Al-Quran. Nomor 1, bagaimana proses turunnya Al-Quran dan sejarah kodifikasinya? Proses turunnya Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya terdapat petunjuk untuk umat manusia hingga akhir zaman. Sungguh beruntung siapapun yang beriman kepadanya serta merutinkan interaksi dengan kitabullah. Dalam sebuah hadis qudsi Allah SWT berfirman, barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran daripada berzikir kepadaku dan memohon kepadaku, maka aku berikan kepadanya sesuatu yang lebih utama daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang memohon kepadaku, dan keutamaan kalam Allah di atas seluruh perkataan adalah seumpamaan keutamaan Allah atas makhluknya. Menurut para ulama, Al-Quran diturunkan melalui 3 fase berturut-turut. Ada yang sekaligus menurunkan Al-Quran, ada pula tahapan yang di dalamnya firman Allah turun secara beransur-ansur. Yang pertama, kondisi di Lauh Mahfuz. Pada dasarnya Al-Quran diturunkan dalam 3 fase. Pada tahap pertama Allah menurunkan Al-Quran ke Lauh Mahfuz. Kitab suci ini diturunkan ke sana secara keseluruhan. Dalilnya adalah surat Al-Burud ayat 21-22. Bal huwa Qur'anun majid fi lauhim mahfuz. Bahkan yang didustakan mereka kaum kafir itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauh Mahfuz. Yang kedua, berada di Baitul Izzah. Pasti ini merupakan kelanjutan dari sebelumnya. Setelah di Lauh Mahfuz, Al-Quran secara utuh diturunkan ke Baitul Izzah, yakni langit dunia, sama'ud dunia. Ini terjadi pada bulan suci Ramadan. Ulama-ulama menyatakan momen turunnya Al-Quran ini berlangsung pada malam Jumat 17 Ramadan. Saat itu disebut sebagai Lailatul Qadar. Allah SWT memuji Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Quran. Lihat misalnya surat Al-Baqarah ayat 185. Yang ketiga, sampai pada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya tibalah fase yang terakhir. Pada tahap ini Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Turunnya kitabullah ini terjadi secara beransur-ansur, yakni dalam kurun waktu 23 tahun. Ayat yang pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sejarah kodifikasinya. Kodifikasi Al-Quran dalam kajian ulumul Quran merujuk pada 2 pengertian, yakni hafalan di luar kepala dan ingatan, dan penulisan Al-Quran huruf demi huruf, kata demi kata, ayat demi ayat, surat demi surat. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang menjadi sumber hukum dan pedoman hidup bagi manusia. Kodifikasi Al-Quran pada masa Rasulullah, saat itu kodifikasi dilakukan dengan 2 cara, yaitu hafalan dan penulisan. Kodifikasi Al-Quran dengan cara dihafal. Setelah menerima ayat Quran, Nabi Muhammad membacakannya kepada para sahabat. Ayat-ayat dibacakan Rasulullah kemudian dihafal dan dipahami serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kodifikasi Al-Quran pada masa Abu Bakar, ketika Nabi Muhammad wafat pada 632 Masehi. Ayat Al-Quran telah terpelihara dalam hafalan dan catatan para sahabat. Setelah itu ditindaklanjuti kodifikasi periode kedua pada masa Khalifah Abu Bakar. Salah satu hal yang melatar belakangi kodifikasi Al-Quran pada masa Abu Bakar adalah banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang Yamamah. Mengetahui hal itu, Umar bin Khattab khawatir akan punahnya Al-Quran apabila tidak segera dibukukan. Umar bin Khattab menyampaikan kekhawatirannya kepada Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar kemudian menindaklanjuti dengan memerintahkan Zaid bin Sabit untuk menghimpun menulis Al-Quran dalam 1 mushaf. Kodifikasi Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Kodifikasi terakhir dilakukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Kodifikasi mushaf Al-Quran dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan dilatar belakangi oleh adanya perbedaan dalam cara membaca serta huruf Al-Quran. Itu terjadi karena Islam semakin menyebar ke berbagai penjuru dan setiap daerah terdapat imam pengajar yang saling menyatakan bacaannya yang benar. Nomor 2, asbab al-nuzul dan beri contoh. Asbab al-nuzul merupakan bentuk idafah dari kata asbab dan nuzul. Secara etimologi, asbab an-nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu.
Meskipun segala fenomena yang melatar belakangi terjadinya sesuatu bisa disebut asbab an-nuzul, namun dalam pemakaiannya ungkapan asbab an-nuzul khusus dipergunakan untuk menyatakan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Seperti halnya asbab al-wurud yang secara khusus digunakan bagi sebab-sebab terjadinya hadis. 5. Contoh riwayat asbabun nuzul. Yang pertama surat Quraisy ayat 1 sampai 4. Sebab turunnya ayat, Quraisy bisa mengadakan perjalanan terutama untuk berdagang ke negeri Sam pada musim panas dan ke negeri Yaman pada musim dingin. Surat An-Nas ayat 1 sampai 3. Turunnya ayat An-Nas disebabkan oleh Abdul Razak di Kitab Al-Musannaf dari Ma'mar yang bersumber dari Az-Zuhri bahwa ketika Rasulullah SAW memasuki kota Makkah saat Fatum Makkah, Khalid bin Walid diperintahkan untuk memasuki Makkah dan jurusan dataran rendah untuk menggempur pasukan Quraisy yang menyerangnya serta merampas senjatanya setelah memperoleh kemenangan. Maka berbondong-bondonglah kaum Quraisy masuk Islam. Surat Al-Ikhlas. Sebab turunnya ayat ini diriwayatkan oleh Al-Tirmizi, Al-Hakim dan Ibnu Khuzanah, bersumber dari Ubay bin Ka'ab, diriwayatkan pula oleh At-Tabrani dan Ibnu Jarir yang bersumber dari Jabir. Ini turun berkenaan dengan peristiwa tersebut sebab tuntunan untuk menjawab permintaan kaum musyrikin. Turunnya ayat Al-Ikhlas dari 1 sampai 4 ini menerangkan sifat-sifat Allah. Yang keempat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Asbabun nuzulnya diuraikan oleh Tabrani dan Ibnu Hatam. Inilah yang kami sediakan bagi hai Muhammad dengan surat engkau memaki-maki Tuhan kami dan menjelek-jelekan atau sembahlah Tuhan kami selama setahun. Nabi Muhammad SAW menjawab, aku akan menunggu wahyu dari Rabbku. Surat ini turun berkenaan dengan peristiwa itu sebagai perintah untuk menolak tauran kaum kafir. Dan turun pula surat Az-Zumar ayat 4. Katakanlah, maka apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, hai orang-orang tidak berpengetahuan, sebagai perintah untuk menolak ajakan orang-orang bodoh yang menyembah berhala. Kelima Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini dimaksud berkorban. Disinilah ia menyembelih hewan korban dan mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada umatnya. Pertanyaan nomor 3, munasabah Al-Quran dan contohnya. Secara etimologis, al-munasabah berasal dari masdar an-nasabu, berarti al-gharabu, al-qarabah. Orang Arab mengatakan fulan yunasibu fulanan. Fuhawu nasibu maksudnya qaribuhu. Kata qarabah sendiri berarti dekat. Orang yang berasal dari nasab yang sama disebut qarabah, kerabat, karena kedekatannya. Dari kata nasab itulah dibentuk menjadi al-munasabah dalam arti al-muqarabah, kedekatan satu sama lain. Oleh sebab itu al-munasabah adalah sesuatu yang masuk akal. Jika dikemukakan kepada akal akan diterima. Secara terminologi yang dimaksud dengan munasabah adalah mencari kedekatan, hubungan, kaitan antara satu ayat atau kelompok ayat dengan ayat atau kelompok ayat yang berdekatan, baik dengan yang sebelumnya maupun yang sesudahnya. Termasuk mencari kaitan antara ayat yang berada pada akhir sebuah surat dengan ayat berada pada awal surat berikut, atau antar satu surat dengan surat sesudah atau sebelumnya. Contoh munasabah antara pembukaan satu surat dengan akhir surat sebelumnya. Misalnya surat pembukaan surat Al-An'am dimulai dengan kata-kata yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Sangat sesuai dengan ayat akhir surat Al-Maidah sebelumnya yang artinya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Contoh lain pembukaan surat Al-Baqarah dengan alif lam mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, menunjukkan kepada as-sirat pada surat Al-Fatihah. Tunjukilah kami jalan yang lurus, seolah-olah terkala mereka meminta diberi petunjuk jalan yang lurus, langsung dijawab, petunjuk menuju jalan yang lurus seperti yang kamu minta adalah Alkitab Al-Quran. Soal nomor 4, Makkiyah dan Madaniyah serta apa hikmah ilmunya. Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah, sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun setelah hijrah.
Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun di Makkah dan sekitarnya meskipun setelah hijrah Nabi. Dan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di Madinah. Hikmah pembagian surah-surah Makkiyah dan Madaniyah adalah untuk dijadikan sebagai sarana pembantu dalam menafsirkan Al-Quran. Berdasarkan kajian Makkiyah dan Madaniyah, seorang mufasir diantaranya mampu membedakan antara yang nasikh dan mansukh, supaya gaya bahasa Al-Quran dapat direnungkan dan dimanfaatkan dalam rangka berdakwah di jalan Allah. Soal nomor 5, muhkam mutasabbih. Berikan masing-masing contohnya. Muhkam secara lugawi berasal dari kata hakama. Hukum berarti memutuskan antara dua hal atau lebih perkara. Maka hakim adalah orang yang mencegah yang zalim dan memisahkan dua pihak yang sedang bertikai. Sedangkan muhkam adalah sesuatu yang kokoh, jelas, fasih dan membedakan antara yang hak dan batil. Ikam al-kalam berarti mengokohkan perkataan dengan memisahkan berita yang benar dari yang salah dan urusan yang lurus dari yang sesat. Jadi kalam muhkam adalah perkataan yang seperti itu sifatnya. Dengan pengertian inilah Allah mensifati Al-Quran bahwa seluruhnya adalah muhkam, sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya yang artinya Alif Lam Ra, inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Quran Surat Hud surat ke-11 ayat 1. Artinya Alif Lam Ra inilah ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Quran Surat Yunus surat ke-10 ayat 1. Al-Quran itu seluruhnya muhkam. Maksud Al-Quran itu ayat-ayatnya itqam, kokoh indah, yakni ayat-ayatnya serupa dan sebagainya membenarkan sebagian yang lain dan membedakan antara hak dan batil dan antara yang benar dengan yang dusta. Mutasabbih secara bahasa berarti tasabuh, bila salah satu dari dua hal serupa dengan yang lain, dan subhah keadaan di mana salah satu dari dua hal itu terdapat dibedakan dari yang lain karena adanya kemiripan di antara keduanya secara konkret maupun abstrak. Allah berfirman Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 25, maksudnya sebagian buah-buah surga itu serupa dengan sebagian yang lain dalam hal warna, tidak dalam hal rasa dan hakikat. Dikatakan pula mutasabi adalah mutamasil, sama dalam perkataan dan keindahan. Jadi tasabu al-kalam adalah kesamaan dan kesesuaian perkataan, karena sebagian membetulkan sebagian yang lainnya. Contoh ayat muhkam yaitu Quran Surat Hud ayat 1, Alif Lam Ra, kitabun ahkimat ayat thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Surat Yunus ayat 1, Surat Toha ayat 82, Surat Al-Ikhlas ayat 4, Surat Asy-Syura ayat 11. Contoh ayat mutasabbihat adalah Surat Toha ayat 110, Surat Al-An'am ayat 103, Surat Al-Imran ayat 138. Demikianlah soal dari UTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.